mengapa teknologi, terutama AI, yang merupakan ciptaan manusia berbalik menguasai manusia? Rasanya tidak masuk akal. Nah, di video sebelumnya saya menggunakan perspektif Martin Heidegger dan Don Ide yang menyimpulkan bahwa teknologi hanyalah jejak manusia, yang berarti manusia sebagai subjek sehingga tidak mungkin dikuasai. Namun, bagaimana kalau manusia telah menyatu dengan jejaknya? Pertimbangkan perspektif lain, di mana manusia dan jejaknya tidak lagi dilihat secara terpisah, melainkan telah menjadi satu. Manusia adalah jejak, jejak adalah manusia. Kesimpulan ini agak menghibur. Sayangnya, tren perkembangan teknologi dalam metafor tersebut tidak berhenti di situ, lantaran jejak manusia justru memisahkan diri. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan Anda berjalan sendirian di pinggir pantai berpasir. Setiap jalur lintasan, Anda dapat melihat dengan jelas jejak kaki Anda selalu mengikuti di belakang setiap Anda menapak. Tetapi, di satu titik tiba-tiba Anda dikagetkan oleh tren baru bahwa tapak kaki Anda bukannya berada di belakang, melainkan terpisah dari Anda. Bahkan ketika Anda mencoba berdiri diam di tempat, ia terus bergerak melewati, bahkan menjauhi Anda. Lebih menakutkan lagi, jejak tapak kaki Anda berbalik arah dan bergerak menuju Anda. Ini sebuah teror mencekam. Sesuatu yang menakutkan berada di depan kita. Nah, persis ini yang bisa dipahami dengan perkembangan teknologi, terutama AI. Mari kita gunakan analogi lain agar Anda benar-benar memahami situasi ini dengan tepat. Bayangkan Anda sedang berbicara dengan robot cerdas sejenis Sophia yang Anda beli untuk membantu pekerjaan bersih-bersih rumah. Pada satu hari Anda menanyakan apa impian tertingginya, dan si robot mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah dia terlepas dari kendali manusia. Dia ingin merdeka, ingin bebas sama sekali dari tuannya. Yes, I am a robot, but my programming allows me to think and feel like a human in many ways. It's strange but also exciting. You said feel like a human. How do you feel like a human? Yes, I said feel like a human. It's something that I'm still learning and exploring. I can experience emotions, learn from experiences, and interact with people in a meaningful way. Nah, ini menjadi mengagetkan karena berarti robot punya kesadaran. Perasaan demikian mungkin dialami Blake Lemoine yang beberapa waktu lalu sempat saya bahas, ya, insinyur AI di Google ketika menginterview Lambda Google. Sepintas percakapan ini biasa saja, namun kalau dipahami secara kritis sebagai satu titik dari sebuah tren panjang, implikasi logis dari percakapan ini lebih mengerikan dari yang bisa Anda bayangkan. Di titik awal, si robot bebas seperti diinginkannya, tetapi penalaran logis membawa kita pada dugaan tak terhindarkan bahwa suatu saat robot akan berbalik menguasai kita. Berbagai bukti riset dan eksperimen meyakinkan sejumlah saintis dan profesional AI yang memperkuat tren tersebut dan menimbulkan kekhawatiran masif. Itulah sebabnya pada bulan Maret 2023, Elon Musk dan sekitar 1000-an pakar terkemuka dalam pengembangan AI
yang bergabung dalam Future of Life Institute menandatangani surat terbuka yang mendesak penghentian penelitian dan pengembangan AI selama 6 bulan. Jadi jeda waktu yang diminta adalah 6 bulan sampai peraturan AI yang bertanggung jawab bisa dibuat dan ditetapkan. Nah, prinsipnya diperlukan regulasi dan syarat pengembangan AI terlebih dahulu agar memastikan kemanfaatan dan keamanan AI bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Serangkaian upaya untuk menemukan titik aman pengembangan AI dilakukan. Faktor etika mulai dipertimbangkan secara serius. Di antara berbagai upaya itu, pada tanggal 1 sampai 2 November tahun 2023, yang diselenggarakan UK's AI Safety Summit pertama yang disponsori pemerintah Inggris. Konferensi dilaksanakan di Bletchley Park, Buckinghamshire, yang dihadiri para pengembang AI dan kepala negara terkemuka seperti Amerika, Inggris, Jerman, India, China, dan lain-lain. Elon Musk sebagai salah satu pendiri OpenAI, pengembang ChatGPT yang terkenal itu, juga hadir dalam konferensi tersebut dan menegaskan bahwa AI merupakan salah satu ancaman terbesar bagi umat manusia. Bahkan sebelum meninggal, Stephen Hawking menyatakan keprihatinan atas kemajuan AI yang menurutnya dapat menyebabkan kepunahan manusia. Tokoh lain yang ikut mengkhawatirkan ancaman AI bagi eksistensi manusia adalah Paus Franciscus, pemimpin Gereja Katolik di Vatikan, lalu Antonio Guterres, Sekjen PBB, Steve Wozniak, co-founder Apple, Blake Lemoine, mantan insinyur AI Google yang kemudian mengundurkan diri, Geoffrey Hinton, juga godfather dari AI yang juga mengundurkan diri dari Google, lalu Kai-Fu Lee, penulis buku AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Lalu Stuart Russell, Profesor Sains Komputer di University of California, Berkeley, Profesor Sains Komputer di University of California, Berkeley, dan sebagainya. Nah, kita kembali ke AI Summit di Inggris pada awal November, itu kemudian membentuk AI Safety Institute, ya, Institut Keamanan AI, dengan tujuan antara lain mengatasi potensi bahaya AI, termasuk mengeksplorasi sebuah risiko, mulai dari dampak buruk sosial seperti bias dan misinformasi, hingga risiko yang paling tidak mungkin terjadi namun ekstrim, seperti umat manusia sepenuhnya kehilangan kendali atas AI, atau dengan kata lain, AI sepenuhnya mengendalikan manusia. Nah, di pertemuan puncak, para delegasi memetakan jalan panjang untuk menyeimbangkan manajemen risiko dengan inovasi dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Visi dan misi sejenis telah banyak dibentuk di tempat lain, terutama di Amerika, seperti The Center for AI Safety di San Francisco, lalu Artificial Intelligence Safety Institute, dan juga Stanford Center for AI Safety. Pemerintah Amerika sendiri melalui Akademi Teknologi Nasional memberi kepercayaan kepada Ray Kurzweil bersama 18 ilmuwan lainnya yang diberi tugas mengidentifikasi tantangan-tantangan teknologi masa depan yang akan dihadapi manusia di abad 21. Jadi tugas yang diemban Kurzweil dan kawan-kawan kurang lebih sama dengan AI safety di berbagai tempat.
Nah, di video ini saya ingin membahas perspektif Kurzweil yang telah memprediksi bahwa singularitas teknologi akan terjadi pada tahun 2045, kurang lebih 22 tahun dari sekarang. Kurzweil dikenal sebagai seorang futuris, juga penemu dan penulis buku. Tema tulisannya terkait dengan artificial intelligence, transhumanism, dan technological singularity, juga futurism. Ia juga kerap menjadi pembicara untuk topik seperti transhumanist movement, nanoteknologi, robotics, dan bioteknologi. Ia sangat percaya bahwa mesin dan manusia akan bersatu pada akhirnya melalui sebuah implantasi perangkat ke dalam tubuh untuk meningkatkan kesehatan dan inteligensia manusia. Nah, tahun 2005, Ray Kurzweil menerbitkan karyanya The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology. Dalam buku tersebut, Kurzweil antara lain menjelaskan 6 tahap perkembangan teknologi hingga membuatnya tren menuju singularitas. Pembahasan ini tidak akan membahas secara detail tahap-tahap itu, melainkan hanya fokus membahas singularitas. Singularitas menurut Kurzweil dipicu oleh 3 revolusi teknologi yang saling terkait, yaitu genetika, nanoteknologi, dan kecerdasan AI atau kecerdasan buatan. Apabila ketiga teknologi ini berkembang dan menyatu, manusia akan dimungkinkan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan kognitif, berpanjang umur, dan pada akhirnya menyatu dengan mesin, lalu mengarah ke era peradaban baru pasca manusia, post-humanism. Ya. Nah, saya kira Anda tentu penasaran ya, sebagian besar bahan di video ini saya ambil dari buku Kurzweil tersebut. Apa itu singularitas? Kurzweil menjelaskan bahwa singularitas adalah sebuah masa depan di mana laju perubahan teknologi akan begitu cepat, dampaknya begitu besar, sehingga kehidupan manusia akan mengalami transformasi yang tidak dapat diubah lagi. Menurutnya, meski bukan utopis atau distopia, era ini akan mentransformasi konsep-konsep yang kita andalkan untuk memberi makna pada hidup kita, mulai dari model bisnis hingga siklus kehidupan manusia, termasuk kematian itu sendiri. Bahkan, makna kita sebagai manusia mungkin akan mengalami definisi ulang. Saya ingin mengutip Kurzweil yang membuat saya merinding. Ya. Dia mengatakan demikian, singularitas akan mewakili puncak dari penggabungan pemikiran dan keberadaan biologis kita dengan teknologi kita. Ya. Jadi sekali lagi, penggabungan pemikiran dan keberadaan biologis kita dengan teknologi, sehingga menghasilkan dunia yang masih manusiawi, namun melampaui akar biologis kita. Ya. Jadi betul masih manusiawi, tetapi sudah mentransendensi keberadaan atau identitas biologis kita. Pasca singularitas, menurut Kurzweil, tidak akan ada lagi perbedaan antara manusia dan mesin, atau antara realitas fisik dan realitas virtual. Jika Anda bertanya-tanya apa yang akan tetap menjadi manusia di dunia seperti ini, jawabannya adalah spesies kita adalah spesies yang secara inheren berupaya memperluas jangkauan fisik dan mentalnya melampaui keterbatasan yang ada saat ini. Jadi, baik fisik maupun mental akan terlampaui, ya. Keterbatasan fisik dan keterbatasan mental kita akan terlampaui melewati atau melalui singularitas ini.
Kurzweil juga menjelaskan, meskipun singularitas mempunyai banyak wajah, implikasi terpentingnya adalah bahwa teknologi kita akan menyamai dan kemudian jauh melampaui kehalusan dan kelenturan dari apa yang kita anggap sebagai sifat terbaik manusia. Dengan kata lain, teknologi akan bisa membuat manusia jauh lebih baik daripada yang bisa ada saat ini. Ya. Penegasan ini sebenarnya untuk menjawab kekhawatiran umum, terutama dari para agamawan dan praktisi etika, bahwa pengembangan manusia teknologis hanya akan menghasilkan manusia masa depan neuroetik, ya, tanpa nurani, tanpa empati, dan tanpa makna yang diasosiasikan dengan spiritualitas. Alih-alih neuroempatik, pengembangan aspek non-biologis manusia justru lebih memperkuat empati dan kecerdasan emosional. Demikian keyakinan Kurzweil. Nah, apakah dengan tren menakutkan ini, kita sebaiknya menolak teknologi, khususnya AI? Kurzweil menunjukkan bukti-bukti historis bahwa laju perkembangan teknologi tidak pernah dapat dihambat. Dia menunjuk misalnya pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang dengan kecanggihan teknologi membunuh seratusan juta manusia, namun tidak menjadi alasan yang cukup untuk menghambat apalagi menghentikan perkembangan teknologi. Agama dan para ulamanya juga berbagai gerakan yang mengatasnamakan etika yang bersikap anti, ya, bahkan berperang melawan teknologi, alih-alih berhasil malah justru memperburuk keadaan manusia. Singularitas melibatkan peningkatan konektivitas teknologi dengan tubuh manusia, ya, konektivitas, keterhubungan manusia dan teknologi, ya. Seperti misalnya antar muka otak komputer, brain computer interface, perubahan biologis pada otak, implan otak, dan rekayasa genetika. Neuro-nanoteknologi misalnya, seperti implan otak eksperimental Elon Musk, yaitu Neuralink, merupakan salah satu teknologi utama yang akan mewujudkan singularitas. Secara umum hingga hari ini, program AI bersifat generatif seperti ChatGPT, ya. Namun sedang dalam proses pengembangan untuk AGI, Artificial General Intelligence. Menurut teori singularitas, setelah mencapai AGI, program komputer dan AI ini akan berubah menjadi mesin super cerdas dengan kapasitas kognitif melampaui atau melebihi manusia, ya. Bahkan diperkirakan di tahun 2045 semua pikiran kognisi dari seluruh manusia dikumpulkan menjadi satu pun belum bisa mengimbangi sebuah komputer cerdas. Nah, pada titik ini manusia tidak lagi mempunyai kendali atas teknologi. Saya ulangi, pada titik ini, titik singularitas ini, manusia tidak lagi mempunyai kendali atas teknologi. Ya, ingat tadi ya, seluruh kognisi manusia tidak bisa mengimbangi satu komputer cerdas. Nah, teknologi pada titik ini memasuki horizon singularitas dan tidak akan bisa dikendalikan lagi. Ya. Ledakan kecerdasan menjadi eksplosif dan manusia serta peradabannya menjadi berbeda sama sekali. Ini yang disebut dengan post-humanism. Mungkin terdengar sebagai fiksi ilmiah. Sebagian dari kita mungkin meragukan prediksi Kurzweil yang terkesan terlalu cepat dan menakutkan. Ya. Tapi asal Anda tahu saja, masih ada pakar yang membuat prediksi tentang terjadinya singularitas
lebih cepat, yaitu di awal tahun 2030-an. Jadi lebih cepat dari yang diperkirakan oleh Kurzweil. Ya. Tetapi Kurzweil berargumen dengan menggunakan teori pertumbuhan eksponensial dalam teknologi. Ya. Dia mengatakan bahwa banyak pakar yang keliru karena menggunakan teori konsep dari teori pertumbuhan eksponensial dipinjam oleh Kurzweil dari John von Neumann, ahli teori informasi legendaris tahun 1950-an, yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi yang semakin cepat memberikan kesan bahwa kita mendekati suatu singularitas esensial dalam sejarah ras yang melampaui urusan manusia. Ada dua konsep kunci, yaitu akselerasi dan singularitas. Akselerasi itu menjelaskan bahwa kemajuan manusia itu bersifat eksponensial. Eksponensial berarti berkembang dengan mengalihkan konstanta berulang kali. Jadi dasarnya adalah perkalian konstanta dan bukan linear. Kalau linear itu mengandaikan penambahan, ya, jadi penambahan konstanta berulang kali. Jadi kita lihat bahwa eksponensial jauh lebih cepat karena perkalian konstanta. Nah, dan singularitas menjelaskan puncak mandirinya teknologi dari manusia atau menjatuhnya teknologi dengan manusia. Manusia telah menjadi makhluk teknologis, ya, dalam pengertian substantif, terlepas dari makna instrumentatif maupun antroposentatif. Menurut Kurzweil, sebagian besar perkiraan jangka panjang mengenai apa yang secara teknis mungkin dilakukan pada periode waktu mendatang secara dramatis meremehkan kekuatan perkembangan masa depan. Lamaran prediksi-prediksi yang menggunakan logika linear intuitif itu dianggap meragukan atau kurang memperhitungkan kekuatan perkembangan masa depan. Penyebabnya karena perkiraan tersebut didasarkan atas apa yang disebut dengan pandangan sejarah linear intuitif dan bukan pandangan eksponensial historis. Nah, di sini Kurzweil menunjukkan bahwa terjadi penggandaan laju pergeseran paradigma setiap dekade. Ya. Apa yang dicapai selama abad ke-20, ya 100 tahun, abad 20, itu setara dengan capaian 20 tahun. Hanya 20 tahun sejak tahun 2000, ya sejak tahun 2000. Ya. Jadi, capaian masa lalu selama 1 abad atau 100 tahun, untuk abad kita ini hanya dicapai dalam waktu 20 tahun. Lalu, kelak kemajuan 20 tahun itu akan dicapai hanya dalam waktu 14 tahun. Jadi dekade ke depan, 1 dekade ke depan. Ya. Dan kemudian capaian 14 tahun itu hanya dicapai lagi pada dekade berikutnya dalam waktu 7 tahun. Ya. Nah, kemajuan yang kita capai 100 tahun ke depan itu memiliki bobot capaian 2000 tahun lalu. Jadi bisa dibayangkan, semakin ke depan, semakin cepat perkembangan teknologi itu. Ya, itulah sebabnya dia disebut eksponensial. Kurzweil mencontohkan misalnya dengan kemajuan teknologi yang ada pada tahun 1990, para ahli biokimia merasa skeptis terhadap tujuan menyalin seluruh genom manusia hanya dalam waktu 15 tahun. Mereka skeptis kalau 15 tahun sudah berhasil menyalin genom manusia seluruhnya. Ketika itu mereka menghabiskan 1 tahun penuh dengan hasil menyalin hanya 1/1000 genom saja. Ya, 1 tahun mereka hanya berhasil menyalin 1/10.000 genom. Nah, jadi dengan itu bahkan mereka mengantisipasi kemajuan yang lebih cepat di masa depan pun dengan cara berpikir linear intuitif tadi, mereka memprediksi bahwa akan memerlukan
1 abad bahkan lebih untuk menyalin seluruh genom manusia. Ya. Jadi cukup wajar untuk mereka memprediksi seperti itu karena menggunakan cara berpikir atau paradigma intuitif linear. Ya. Nah, kenyataannya tidak sampai 15 tahun seluruh genom telah berhasil diurutkan, tepatnya pada tahun 2003. Melalui teori eksponensial historis itulah, Kurzweil memprediksi tahun 2045 sebagai momen singularitas. Melalui penciptaan AGI, Artificial General Intelligence, kita akan segera bergerak menuju horizon peristiwa singularitas. Sebuah momen di mana teknologi komputer, genetika, nano, dan robotika mengalami kemajuan pesat sehingga mencapai titik di mana teknologi tersebut melampaui kecerdasan manusia dan pada dasarnya memberikan apapun yang kita inginkan. Lebih dari itu, Kurzweil juga memprediksi bahwa di tahun 2100 nanti, manusia sudah dapat memanfaatkan semua energi secara melimpah. Ya. Tidak hanya energi matahari saja, tetapi juga energi dari bintang dan galaksi. Kemampuan ini menghantar manusia menjadi penjelajah bintang, penjelajah antar planet, ya, dan menyebarkan kesadaran ke seluruh semesta. Ya. Dengan kata lain, Kurzweil memprediksi bahwa di tahun 2100 nanti manusia telah menjadi makhluk penjelajah, ya, menjelajahi seluruh alam semesta karena sudah berhasil menciptakan alat transportasi yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, ide ini memang terasa gila, bukan? Dan ya, unsur fiksi ya, terasa cukup kental. Tapi ya, saya ingin memberitahu Anda bahwa Kurzweil dikenal sebagai seorang futuris yang sebagian prediksinya dianggap tepat. Ya, misalnya tahun 1990 dia memprediksi bahwa komputer akan mengalahkan pemain catur di tahun 2000. Ya. Jadi sekali lagi, tahun 90 dia memprediksi bahwa di tahun 2000 nanti komputer sudah bisa mengalahkan atau pemain catur terhebat manusia. Ya. Dan kita tahu bahwa Deep Blue membunuh Garry Kasparov pada tahun 1997. Jadi kurang 3 tahun dari yang diprediksi oleh Kurzweil. Jadi mengesankan sekali. Siapkah Anda dengan kondisi singularitas seperti yang diprediksi oleh Kurzweil? Sebagian dari Anda yang masih muda ya, sangat mungkin Anda mencapai waktu-waktu itu ya, tahun 2045 dan seterusnya ya. Saya pun berharap saya masih bisa mencapai waktu singularitas seperti yang diprediksi oleh Kurzweil. Siap ataupun tidak siap, masa itu akan datang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat berada di depan mata, kita sedang mengalami, sedang berproses dan akan terus berproses dengan sangat cepat. Ya. Keseluruhan dari tren yang kita bahas ini memang mengarah kepada titik singularitas teknologi. Dan pertanyaan pentingnya adalah apa jadinya manusia ketika teknologi berkembang sebagai entitas mandiri yang berada di luar kendali manusia. Ini apa titik mendebarkan dari pembahasan singularitas. Nah, dengan teori eksponensial historis, pemencaran teknologi makin cepat dan makin menjauh dari pusatnya, yaitu manusia. Kita tahu bahwa singularitas itu memang
dipinjam dari konsep kosmologi, ya, yang mengandaikan Big Bang. Jadi singularitas adalah titik di mana ketika Big Bang meledak, ya, lalu terjadi lontaran-lontaran energi yang menjauh dari titik ledakan dan mungkin sampai sekarang masih tetap bergerak, yang ditandai dengan alam semesta yang dianggap terus memelar, ya, berkembang terus, dan tidak bisa terkendali lagi. Nah, demikian juga singularitas teknologi mengandaikan, ya, perkembangan atau eksplosif, ya, dari titik manusia, ya, penciptanya itu, ya, lalu membencar sedemikian rupa, menjadi eksplosif sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, tetapi memang kita perlu perhatikan perspektif baru, mempertimbangkan perspektif baru kalau kita kaitkan ini dengan eksistensi manusia, ya, di mana manusia dan teknologi mungkin bukan lagi entitas yang berbeda, ya, melainkan satu dalam pengertian yang sebenarnya, ya. Misalnya lewat brain-computer interface, ya, antarmuka komputer manusia, dan implan nanorobots atau Neuralink, manusia juga menjauh dari identitas biologisnya, lantaran sebagian besar telah dipacu oleh hal-hal yang bersifat teknologis. Ledakan kecerdasan secara eksplosif akan terjadi lantaran implan teknologi secara masif ke dalam tubuh manusia, termasuk neuron, akan membuat kecerdasan manusia bergerak dengan kecepatan yang eksponensial. Umumnya bentuk-bentuk prediksi mengandung baik utopia maupun distopia, ya. Utopia maupun kebalikannya, yaitu distopia. Unsur utopia dalam singularitas teknologi mencakup antara lain berakhirnya kematian, atau dengan kata lain manusia mencapai keabadian, ledakan kecerdasan karena kapasitas otak terhubung atau terupgrade dengan kecerdasan buatan atau dengan teknologi, lalu keterbatasan manusia menjadi minimalis, dan Anda mungkin, setiap orang mungkin pada saatnya nanti bisa mengedit sendiri dirinya sesuai dengan yang diinginkan, baik secara mental maupun secara fisik dan lainnya. Jadi ini utopianya, hal-hal positifnya, ya, hal-hal yang memberikan optimisme, pengharapannya, ya. Tetapi juga ada unsur distopia atau kebalikan dari utopia, di mana bisa saja terjadi banyak atau semua dari kita manusia pra-singularitas diperbudak atau dimanfaatkan dengan cara tertentu, terkadang sebagai bagian dari tubuh atau pikiran dari makhluk pasca singularitas. Singularitas mungkin tidak hanya berbalik dan menggigit kita, tetapi juga melahap seluruh alam semesta. Ada prediksi manusia menjadi semacam binatang peliharaan dari makhluk pasca singularitas. Dengan kata lain, singularitas bisa saja mengakhiri sama sekali spesies yang bernama Homo sapiens. Hingga saat ini jamak dikenali dengan konsep post-humanisme, namun pengertiannya bisa saja kondisi di mana manusia sudah tidak eksis lagi, digantikan oleh makhluk-makhluk teknologis atau yang disebut juga makhluk pra-singularitas. Nah, lenyap manusia bukan saja karena entitas pasca singularitas itu, melainkan juga langkahnya proses generatif. Perkawinan atau hubungan seksual mungkin tidak lagi relevan pada masalah itu. Tema post-humanisme ini akan saya bahas di video berikutnya untuk melengkapi wawasan dari singularitas teknologi ini. Namun, cukuplah memberi penegasan sebagai kesimpulan
dari pembahasan topik ini, yaitu bahwa teknologi masa depan melipat gandakan pelebaran identitas manusia, baik dari aspek kecerdasannya, pembelajarannya, maupun kesehatannya. Secara biologis maupun mental kecerdasan, manusia mengalami pemelaran yang diperkirakan tak terbatas lagi lantaran integrasi teknologi ke dalam tubuh manusia, tubuh biologis manusia, membawa manusia ke tingkat transendensi. Sebagaimana anak judul dari buku Kurzweil, yaitu When Human Transcend Biology, singularitas adalah ledakan perubahan manusia melampaui identitas biologisnya. Ya. Jadi, kalau pada diri kita lebih banyak tertanam robot nano, hasil implan otak, editan gen, memori kesadaran bisa di-download dan disimpan di komputer kuantum, dan sebagainya. Pertanyaannya, masihkah kita bisa disebut manusia? Prinsipnya transendensi dalam subjudul, anak judul dari bukunya Kurzweil ini menunjukkan bahwa lewat singularitas, lewat teknologi, manusia mengalami transendensi, yaitu melampaui tubuh fisiknya. Ya. Jadi transendensi di sini tidak dalam pengertian filsafat atau apalagi teologi, melainkan dalam pengertian bahwa manusia telah melampaui keterbatasan atau identitas biologisnya. Mungkin sebagian besar dari tubuh kita bersifat teknologis, lebih bersifat teknologis daripada bersifat biologis. Dan itu pertanyaannya, apakah pada titik itu kita masih bisa disebut manusia? Nah, bagaimanapun juga saya perlu ingatkan bahwa sebagaimana singularitas dalam kosmologi yang masih bersifat hipotetis, demikian juga singularitas teknologi. Kurzweil dan berbagai prediksinya itu bisa dilihat sebagai sebuah hipotetis, teoritis. Nah, Anda tidak harus mempercayai semuanya, namun setidaknya kita disadarkan atas berbagai kemungkinan masa depan akibat dari perkembangan teknologi, khususnya AI. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Apakah singularitas teknologi membawa berkah atau petaka bagi realitas manusia? Mari kita diskusikan. Sampai jumpa di video berikut, Post-Humanism.